Mengenal sosok jenderal sesepuh PWILS yang bentrok dengan organisasi terlarang FPI di Pemalang yang dihina Rizik Syihab dengan sebutan Jenderal Monyet, hinaan biadab dari seseorang yang hanyalah orang keturunan pendatang. Saya mau sampaikan nih kepada Monyet yang sudah mendirikan Ormas Monyet dengan Laskar Monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal Monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal Monyet yang mendukung Ormas Monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan Monyet? Takbir. 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 Jauh sebelum terjadinya bentrokan berdarah di Pemalang antara PWILS dengan ormas terlarang FPI yang sudah dibubarkan oleh negara, bibit-bibit perpecahan sesama anak bangsa tersebut memang sudah mulai terlihat sejak lama, di mana yang menjadi sumber perpecahan tersebut adalah gerombolan keturunan pendatang asal Yaman yang tidak terima ketika nasab golongan mereka sebagai zuriat Rasulullah dibongkar kepalsuannya oleh seorang ulama muda dari kalangan pribumi Nusantara. Tragedi bentrokan berdarah di Pemalang yang melibatkan dua ormas Islam FPI dan PWILS pada Kamis 24 Juli 2025 kemarin bisa dibilang adalah imbas dari tidak terimanya kaum Habib golongan keturunan pendatang Yaman yang tidak terima nasab palsu mereka dibongkar oleh para ulama Nusantara. Sehingga salah satu dedengkot dari golongan mereka, Rizik Syihab, selalu mengobarkan perang di hadapan para pengikut fanatiknya melawan PWILS, organisasi yang mewadahi para ulama dan kaum pribumi Nusantara yang konsisten mencerahkan umat Islam dari segala bentuk manipulasi dan penipuan yang dilakukan oleh golongan mereka mengatasnamakan keturunan baginda Rasulullah. Inilah yang tidak banyak dipahami oleh para insan media di Indonesia, sehingga yang heboh menjadi pemberitaan media hanyalah tentang apa itu sebenarnya organisasi PWILS. Mengapa mereka begitu berani bentrok melawan organisasi terlarang FPI yang terkenal beringas dan sangat biadab, yang membuat organisasi tersebut akhirnya dibubarkan oleh negara. Minimnya informasi atau sikap tendensius dari para insan media pun membuat masyarakat mendapatkan informasi yang tidak akurat dari pemberitaan mereka. Sehingga ketika Rizik Syihab koar-koar menyudutkan PWILS sebagai pihak yang bersalah atas tragedi berdarah di acara pengajiannya, banyak media yang menelan mentah-mentah ucapan Rizik Syihab dan memberitakannya tanpa menelusuri kronologi yang sebenarnya. Padahal jauh sebelum terjadinya bentrokan berdarah, Rizik Syihab hampir setiap hari melakukan provokasi di setiap ceramahnya. Asah golok dan parang menjadi kata-kata yang wajib keluar dari mulut busuknya. Bahkan sosok jenderal yang menjadi sesepuh dan penasihat PWILS pun tidak luput dari hinaan serta cacian dia, yang tidak terima segala kejahatan golongan mereka dibongkar oleh para aktivis perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya, berdirinya organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS memang menjadi ancaman serius bagi kaum Habib golongan keturunan pendatang asal Yaman yang selama ini menikmati privilege dimuliakan oleh umat Islam bangsa Indonesia karena klaim palsunya sebagai keturunan Rasulullah. Dan sebab itulah golongan Habib selalu mengobarkan perang dengan PWILS. Terlebih lagi semenjak PWI didukung oleh sejumlah jenderal ternama dalam perjuangan mereka membebaskan umat Islam bangsa Nusantara dari hegemoni dan perbudakan spiritual golongan Habib yang mengklaim golongan mereka sebagai kaum keturunan Rasulullah. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya mengucapkan selamat melakukan rakernas ya PWI. Meskipun baru 1 tahun. Kalau bayi 1 tahun itu ya idealnya berangkat, betul ya. Tapi ini baru mau 1 tahun wes sprint. Makanya
Makanya nggak salah yang disampaikan Gus Abbas itu. Ya. Coro bayi kok larine sprint, ya pasti wong do bingung. Ya kan? Kalau udah bingung, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, itu manusiawi. PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi PWI meluruskan. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Didukungnya PWI-LS oleh sosok jenderal ternama, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, yang mana beliau juga merupakan salah seorang penasihat khusus Presiden Republik Indonesia, dan satu lagi Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, seorang pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, adalah salah satu bukti bahwa PWI-LS berjalan di atas rel kebenaran. Sebab musuh yang sedang dihadapi oleh para Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, sejatinya mereka adalah musuh-musuh negara yang keberadaan mereka di bumi Nusantara sangat mengancam eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sangat lucu ketika Baklewi Rizik Koar-Koar meminta Presiden Prabowo membubarkan PWI-LS dengan tuduhan telah memecah belah anak bangsa. Sebab seluruh dunia juga paham bahwa sejatinya dia dan gerombolan Baklawinya lah yang selama ini menjadi pemecah belah persatuan bangsa Indonesia, meracuni umat Islam agar berjihad menegakkan khilafah Islamiyah yang akhirnya menyebabkan benturan sesama anak bangsa antara yang pro dengan sistem khilafah dengan yang tetap memilih untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Koar-Koar PWI-LS adalah organisasi rasis, mengkotak-kotakan bangsa Indonesia karena sering bernarasi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk menyerang gerombolannya. Padahal selama ini gerombolan mereka sendirilah yang bersikap rasis luar biasa terhadap seluruh kaum pribumi Nusantara, menyebarkan doktrin kepada umat Islam pribumi Nusantara untuk memuliakan gerombolan mereka, memberikan stempel ahwal kepada semua manusia yang bukan dari kelompoknya, bahkan mengharamkan wanita-wanita dari golongan mereka dinikahi kaum pribumi Nusantara, adalah bukti bahwa gerombolan Baklawi Yaman merupakan golongan yang rasisnya luar biasa, menganggap kaum pribumi adalah manusia-manusia hina, sehingga perempuan-perempuan dari golongannya diharamkan untuk dinikahi seorang lelaki dari kalangan kita, bangsa pribumi Nusantara. Karena itulah, jika kita mau mencermati segala tuduhan Rizik Syihab dan gerombolan Baklewinya kepada PWI-LS, apapun itu tuduhannya, maka semua tuduhan tersebut akan berbalik arah menghantam gerombolan mereka. Sebab memang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, semuanya berdasarkan apa yang selama ini mereka lakukan kepada kaum pribumi Nusantara. Dan sekali lagi, dukungan dari sejumlah jenderal ternama kepada PWI-LS dan diantaranya yang paling vokal adalah Jenderal Ahmad Nur Wahid dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, merupakan bukti bahwa PWI-LS berjalan di atas rel kebenaran. Karena yang menjadi musuh kita sejatinya adalah musuh-musuh negara yang keberadaan mereka menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.